Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Syafiulayatuka, NIM 040403200085. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-8, yaitu tentang skala pengukuran kuantitatif. Pengertian skala pengukuran. Skala yang berarti perbandingan dan pengukuran yang berarti ukuran, di mana sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya ukuran yang menghasilkan data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini guna untuk menjawab dari tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya, dalam skala pengukuran terdapat jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Pertama, skala nominal, di mana skala nominal ini atau data nominal yang berarti hanya dalam nama, sehingga mengacu pada data yang berkaitan dengan nama, kategori, atau label. Nah, contohnya seperti apa agama Anda yang dianut? Nah, dalam penelitian ini responden akan menjawab sesuai dengan apa agama yang dianut oleh mereka. Kedua, ada skala ordinal, di mana data ordinal ini ada hubungannya antara observasi variabel. Nah, data ordinal ini mempunyai atribut dapat diurutkan berdasarkan peringkat. Misalnya, memperoleh kejuaraan umum, juara 1, 2, dan 3. Yang ketiga ada skala interval. Data interval ini memiliki karakteristik, kategori, urutan, dan kesamaan jarak, di mana data interval ini memiliki data kontinum yang jaraknya sama namun tidak mempunyai absolut nilai 0. Contohnya seperti suhu udara di udara ini sangat panas, mencapai 35 derajat Celcius. Yang keempat ada skala ratio atau biasa disebut dengan skala rasio. Data rasio ini termasuk yang paling informatif karena memberikan peringkat yang memastikan perbedaan yang sama antara nilai skala dan memiliki titik nol yang sebenarnya. Berbeda dengan skala interval yang tidak memiliki absolut nol. Namun, skala rasio ini memiliki titik nol. Nah, pada dasarnya, skala rasio ini dapat digunakan sebagai skala nominal, ordinal, dan interval yang digabung menjadi satu bagian. Contohnya, seorang individu memiliki uang bernilai 0 rupiah. Bisa dikatakan tidak memiliki uang. Nah, dengan titik nol yang sebenarnya ini adalah benar untuk mengatakan bahwa dengan uang rupiah 100 memiliki uang 2 kali lebih banyak daripada seseorang dengan rupiah 50. Berikut adalah contoh klasifikasi skala pengukuran dari data. Nah, ini adalah beberapa contoh yang akan digabungkan dalam sebuah tabel. Terdapat gaji karyawan, skor tes, sikap, suhu, tingkat motivasi, kejuaraan, jarak tempuh, fakultas atau prodi, jenis tumbuhan, berat badan, kepangkatan, hobi, golongan darah. Nah, dalam data tersebut ini akan dilihat masuk dalam skala apa saja. Nah, berikut adalah skala dari contoh klasifikasi dari data yang sudah digabungkan dari beberapa skala. Yang pertama ada skala nominal. Dalam skala nominal ini terdapat hobi, fakultas atau jurusan, golongan darah, jenis bunga atau tumbuhan, dan yang kedua skala ordinal ini ada kejuaraan, tingkat motivasi, sikap, kepangkatan. Dan yang ketiga ada interval yang ada pada skor tes dan suhu. Dan yang terakhir ada rasio, terdapat dalam berat badan, gaji karyawan, dan jarak tempuh. Bentuk-bentuk dari skala pengukuran. Bentuk-bentuk tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga semantik diferensial, dan yang terakhir ada rating scale. Skala Likert.
Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang, di mana tentang kejadian atau gejala sosial yang terjadi. Dengan menggunakan skala ini, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi dimensi yang kemudian menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Contohnya, seperti dalam pilihan ganda, saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, responden akan menjawab sesuai dengan apa yang sudah mereka alami. Misalnya, mereka sangat setuju karena mereka benar-benar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dan sebaliknya, jika mereka tidak tepat waktu, maka mereka akan mengisi dengan tidak setuju atau sangat tidak setuju, sesuai dengan apa yang sudah dialami mereka. Yang kedua, contoh dari skala Likert bentuk checklist, di mana dalam skala ini terdapat beberapa pernyataan yang akan di checklist sesuai dengan responden yang mereka alami. Nah, dari data tersebut terdapat SS atau sangat setuju, yaitu berangka 4, setuju berangka 3, tidak setuju berangka 2, dan sangat tidak setuju berangka 1. Maka dalam hitungan checklist ini terdapat hitungan 40 tersebut ini adalah hasil dari 15 ditambah 25, yaitu hasil jumlah jawaban SS dan ditambah hasil jawaban S, yang akan digabungkan menjadi 40% responden yang menjawab sangat setuju dan setuju. Nah, seperti rumus tersebut, maka terdapat P sama dengan V per N kali 100%, di mana keterangannya P ini adalah presentasi peserta, yang F ini termasuk dengan frekuensi dari jawaban, dan yang N ini termasuk jumlah seluruh alternatif dalam jawaban sebagai sampel, dan 100% ini adalah bilangan persentase. Selanjutnya, skala Goodman. Skala Goodman ini hanya menggunakan data yang memiliki dua jawaban tegas dan konsisten. Maka, skala Goodman ini hanya ada dalam dua skala interval saja. Contohnya, bagaimana jika Randy menjadi ketua paskibra di sekolah? Maka, responden akan menjawab setuju atau tidak setuju. Yang kedua, contohnya, pernahkah Anda pulang rumah lewat jam 8 ke atas? Maka responden akan menjawab tidak pernah atau pernah. Ketiga, semantik diferensial. Nah, skala ini digunakan untuk mengukur sikap perbedaan semantik. Nah, responden akan menjawab pernyataan dalam satu garis kontinum yang bertentangan, yaitu positif atau negatif. Seperti contoh dari data kepercayaan diri mahasiswa, terdapat mudah dalam berbicara dan sulit dalam berbicara. Mudah dalam berbicara ini termasuk dengan perilaku positif, dan yang sulit berbicara ini adalah perilaku dari negatif. Maka responden akan memilih dari jawaban tersebut sesuai dengan apa yang mereka rasakan atau mereka alami. Jika mereka menjawab 3, maka mereka setuju bahwa dalam kepercayaan diri mereka adalah mudah dalam berbicara. Selanjutnya, aktif, maka dia sangat setuju, dan yang bersungguh-sungguh bernilai 2, maka dia adalah tidak setuju. Terdapat dalam perilaku yang negatif mendekati angka negatif atau perilaku malas. Terakhir ada rating scale, di mana rating scale ini adalah data mentah yang terdapat berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam data kualitatif. Dalam model rating scale ini, responden tidak akan menjawab dari data kualitatif, namun akan menjawab dari data kuantitatif. Seperti contoh yang tersedia dalam beberapa tabel, pernyataan di mana penataan meja kerja sehingga arus kerja berjalan dengan baik, maka jawabannya terdapat dalam angka 4, 3, 2, 1.
Angka 4 ini berarti sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Maka responden akan memilih dari beberapa angka sesuai dengan apa yang mereka alami tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang materi skala pengukuran data kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.